Di tengah hamparan tanah yang luas dan sepi, terdapat sebuah kuburan tua yang dikenal sebagai kuburan sunyi. Kuburan ini jarang sekali dikunjungi, bahkan oleh penduduk desa yang tinggal tidak jauh dari sana. Disinilah cerita kita bermula, di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, tempat angin malam berbisik di antara pepohonan, membawa aroma tanah yang basah dan melankolis. Jaka, seorang pria paruh baya dengan tubuh kekar dan wajah yang penuh dengan goresan kehidupan, adalah penggali kubur di desa itu. Pekerjaannya telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Setiap hari, ia berurusan dengan kematian, menggali dan menutup liang lahat, serta menyaksikan ratapan keluarga yang ditinggalkan. Namun, di balik pekerjaan mulianya, Jaka menyimpan rahasia kelam. Ia sering mengambil barang-barang dari kuburan, barang-barang yang dianggapnya tidak akan dirindukan oleh yang telah meninggal. Suatu malam yang kelam, bulan tertutup awan gelap, kepala desa mendatangi Jaka dengan permintaan khusus. Jaka, malam ini kau harus menggali kuburan tua di sudut barat. Sudah puluhan tahun tidak ada yang mengunjungi kuburan itu, tapi kami menerima permintaan dari keluarga jauh untuk membersihkannya, katanya dengan suara berat. Jaka menatap kepala desa dengan penuh keingintahuan. Mengapa harus malam ini, Pak? Mengapa tidak besok pagi saja? Tanyanya. Kepala desa menghela napas panjang. Keluarga itu percaya bahwa malam ini adalah malam yang baik untuk melakukannya, berdasarkan petunjuk dari seorang sesepuh. Tolonglah Jaka, ini penting bagi mereka. Dengan hati yang enggan namun tak ingin menolak, Jaka mengangguk. Ia membawa peralatannya dan menuju kuburan tua itu, ditemani oleh suara jangkrik dan angin malam yang menggigilkan tulang. Di sudut barat kuburan sunyi, Jaka mulai menggali. Tanahnya keras, seperti menolak untuk digali, tapi Jaka terus berusaha. Setiap ayunan cangkulnya disertai oleh suara gemerisik yang aneh, seolah-olah bumi sendiri berbisik padanya. Setelah beberapa jam menggali, cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Dengan hati-hati, Jaka membersihkan tanah di sekitarnya dan menemukan sebuah peti mati tua. Saat membuka peti itu, Jaka terkejut bukan main. Di dalamnya terdapat jenazah seorang pria tua yang masih utuh, seakan-akan baru saja dimakamkan. Wajah jenazah tersebut tenang, dan dari tubuhnya mengeluarkan aroma wangi yang lembut. Seakan terhipnotis, Jaka berlutut di samping kuburan itu, merasa jiwanya tersentuh oleh keajaiban yang belum pernah ia saksikan. Jaka berbisik pelan, "Siapakah engkau, wahai jenazah yang wangi? Apakah kau membawa pesan dari alam lain?" Malam itu, Jaka kembali ke rumahnya dengan hati yang gelisah. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus terbayang oleh jenazah wangi yang ditemukannya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh arwah pria tua itu. Arwah tersebut tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata yang penuh pengertian dan kehangatan. Keesokan paginya, Jaka memutuskan untuk bertaubat. Ia pergi ke masjid, memohon ampunan atas semua dosanya, dan berjanji untuk tidak pernah lagi mengambil barang-barang dari kuburan. Sejak malam itu, hidup Jaka berubah. Namun, mimpi-mimpi tentang arwah pria tua itu terus berlanjut. Dalam mimpinya, arwah tersebut mulai berbicara. "Jaka, engkau telah dipilih untuk menerima hidayah. Bertobatlah sepenuh hati dan engkau akan mendapatkan kedamaian di dunia dan akhirat," kata arwah itu. Jaka bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya? Mengapa engkau mendatangiku?" Arwah menjawab, "Aku adalah seorang penghafal Quran yang telah beristirahat dalam kubur ini selama puluhan tahun. Kehadiranku adalah untuk mengingatkanmu tentang pentingnya bertaubat dan menjalani hidup yang baik." Hari demi hari, mimpi-mimpi itu terus datang, memberikan nasihat dan petunjuk bagi Jaka. Hingga suatu malam, arwah tersebut muncul untuk terakhir kalinya. "Jaka, engkau telah bertaubat dengan sepenuh hati. Hidupmu akan penuh kedamaian. Ini adalah pertemuan terakhir kita.
Semoga engkau selalu dalam lindungannya, kata arwah tersebut sebelum menghilang. Setelah pertemuan terakhir itu, Jaka merasa hatinya jauh lebih tenang. Ia menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Tidak ada lagi mimpi-mimpi aneh, hanya kedamaian yang memenuhi hatinya. Namun, setiap kali ia berjalan melewati kuburan sunyi, ia selalu teringat pada arwah penghafal Quran itu dan keajaiban yang dialaminya. Jaka tahu, hidupnya telah berubah selamanya. Meskipun mimpi tentang arwah penghafal Quran telah berhenti, Jaka mulai merasakan ada yang aneh dalam hidupnya. Pada malam-malam tertentu, ia merasa ada yang mengawasinya, seolah-olah ada mata tak terlihat yang selalu memperhatikannya. Namun, ia tidak merasa takut, melainkan penasaran. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi desa, Jaka terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Ia merasa ada yang memanggil namanya. Suara itu lembut, namun tegas. Jaka berbisik pada dirinya sendiri. Siapa yang memanggilku di malam seperti ini? Ia keluar dari rumahnya dan melihat ke arah kuburan sunyi. Ada kilatan cahaya aneh di sana, seperti nyala lilin yang berkedip-kedip. Dengan hati-hati, Jaka berjalan menuju kuburan tersebut. Setiap langkahnya membawa perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Di kuburan sunyi, Jaka melihat seorang pria tua dengan jubah putih berdiri di samping kuburan, tempat ia menemukan jenazah penghafal Quran. Pria itu tersenyum lembut kepadanya. Jaka mendekat dengan perlahan. "Siapakah engkau? Mengapa engkau di sini?" Pria tua itu menjawab dengan suara lembut. "Jaka, aku adalah penjaga tempat ini. Aku telah memperhatikanmu sejak malam engkau menemukan keajaiban itu. Aku di sini untuk memberimu petunjuk lebih lanjut." Jaka merasa bingung. Petunjuk apa? Apakah ini tentang pertobatanku? Pria tua mengangguk. "Ya, ini tentang pertobatanmu. Kau telah melakukan dengan baik, tapi masih banyak yang perlu kau pelajari dan lakukan. Ada rahasia di kuburan ini yang harus kau ungkap. Rahasia yang akan membawamu lebih dekat dengan kedamaian yang sejati." Jaka mendengarkan dengan seksama saat pria tua itu menjelaskan bahwa di dalam kuburan sunyi terdapat banyak jenazah orang-orang yang berbakti dan memiliki kisah hidup yang luar biasa. Masing-masing dari mereka memiliki pesan yang bisa membantu Jaka lebih memahami makna kehidupan dan pertobatan. Pria tua berkata, "Setiap malam, engkau akan bermimpi tentang salah satu dari mereka. Dengarkan cerita mereka, pahami maknanya, dan terapkan dalam hidupmu. Dengan begitu, kau akan menemukan kedamaian yang lebih dalam dan membantu roh-roh ini menemukan ketenangan abadi." Jaka bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ini berarti aku harus menggali setiap kuburan di sini?" Pria tua tersenyum. "Tidak, Jaka. Engkau tidak perlu menggali secara fisik. Yang perlu kau lakukan adalah mendengarkan dan belajar. Kuburan ini adalah tempat yang penuh dengan pelajaran berharga. Percayalah, roh-roh ini akan membimbingmu." Malam itu, Jaka kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Ia berbaring di tempat tidurnya, berharap bisa segera bermimpi tentang salah satu penghuni kuburan sunyi. Dan benar saja, tak lama setelah ia tertidur, ia mendapati dirinya berada di dalam mimpi yang sangat nyata. Di dalam mimpinya, Jaka bertemu dengan seorang wanita tua yang ramah. Wanita tua itu memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Siti, seorang perawat yang mengabdikan hidupku untuk merawat orang-orang sakit di desa ini." Jaka mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa yang ingin kau ceritakan padaku, Siti?" Siti tersenyum lembut. "Aku ingin kau memahami betapa pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Dalam hidupku, aku menemukan kebahagiaan sejati melalui membantu orang lain. Kau juga bisa menemukan kedamaian yang sama dengan membuka hatimu dan peduli terhadap mereka yang membutuhkan." Ketika terbangun, Jaka merasa hatinya hangat. Ia merenungkan apa yang telah diceritakan oleh Siti. Hari itu, Jaka memutuskan untuk mulai membantu lebih banyak orang di desanya.
Ia menyadari bahwa pertobatannya tidak hanya tentang berhenti melakukan kesalahan, tetapi juga tentang berbuat kebaikan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap malam, Jaka menantikan mimpi-mimpi berikutnya. Setiap mimpi membawa pelajaran baru. Setiap cerita mengisi hatinya dengan kebijaksanaan dan kedamaian yang lebih dalam.